Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil proyek kami berdua tentang kartel Cache and Record for Trust Electronic Leaders. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Afin Anugrah. Saya Muhammad Rafli Ramadan. Untuk video kali ini kami akan menjelaskan hasil dari kontribusi kami berdua untuk menyelesaikan ujian UAS Praktikum Pemrograman Web. Baik, untuk penjelasan pertama akan dijelasin oleh kawan saya Muhammad Rafli Ramadan. Pada Rafli dipersilahkan. Baik, terima kasih teman saya, Saudara Afin. Sebelumnya, Abang, saya mohon maaf, saya sedang mengikuti acara panitia KBM. Langsung aja saya masuk ke materinya. Kartel merupakan aplikasi pencatatan keuangan pribadi berbasis web yang dikembangkan menggunakan React.js. Aplikasi ini bertujuan untuk membantu pengguna dalam mencatat pemasukan dan pengeluaran, sehingga pengguna dapat memantau kondisi keuangannya dengan lebih mudah. Selanjutnya, halaman login. Tampilan pertama yang muncul adalah halaman login. Pada halaman ini, pengguna dapat memasukkan email dan password untuk masuk ke dalam aplikasi. Selain itu juga, tersedia tombol register bagi pengguna yang belum memiliki akun. Karena aplikasi ini masih berupa prototipe front-end, proses login belum terhubung dengan database sehingga hanya berfungsi sebagai tampilan antarmuka. Selanjutnya, halaman register. Halaman ini digunakan sebagai form pendaftaran akun baru. Pengguna diminta mengisi beberapa data seperti nama, email, password, dan konfirmasi password. Pada tahap ini, data belum disimpan ke database karena fokus proyek adalah pengembangan antarmuka menggunakan React. Selanjutnya ada sidebar. Setelah berhasil masuk, pengguna akan diarahkan ke halaman utama yang memiliki sidebar sebagai menu navigasi. Sidebar terdiri dari beberapa menu, yaitu dashboard, transaksi, laporan, profile, dan logout. Sidebar dibuat menggunakan React Router sehingga perpindahan antar halaman dapat dilakukan tanpa melakukan reload halaman. Selanjutnya, dashboard. Halaman dashboard merupakan halaman utama aplikasi. Pada halaman ini ditampilkan ringkasan kondisi keuangan pengguna, meliputi total saldo, total pemasukan, total pengeluaran, dan jumlah transaksi. Semua data tersebut ditampilkan secara dinamis sehingga akan berubah secara otomatis ketika pengguna menambahkan atau menghapus transaksi. Dashboard memberikan gambaran singkat mengenai kondisi keuangan pengguna tanpa perlu membuka daftar transaksi satu persatu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Saudara Afin. Baik, terima kasih kepada saudara Ramadan. Baik, selanjutnya itu ada halaman transaksi, yang dimana pada halaman ini pengguna dapat menambahkan data transaksi ya dengan mengisi beberapa informasi seperti pemasukan, pengeluaran, masukan nominal, pilih kategori, tanggal, bulan, dan tahun, lalu catatan. Setelah data diinput, transaksi akan berada pada histori pencarian. Nah, setelah tombol disimpan ditekan, data akan muncul pada tabel transaksi. Selain menambahkan data, halaman ini juga menyediakan fitur edit. Edit. Jika edit, maka halaman yang harus diubah itu ada di edit transaksi di sini. Jika dia pemasukan, maka tulis pemasukan. Jika pengeluaran, dia masuk ke pengeluaran. Lalu untuk edit transaksi ini apa yang kita ubah? Apakah itu nominal, kategori, tanggal, dan catatan? Jika di sini saya merubah pengeluaran, lalu nominalnya saya ubah menjadi 70.000 dengan kategori makanan, dan saya memilih tanggal pada tanggal 29. Lalu tekan update transaksi. Simpan transaksi. Maka yang data sebelumnya itu gaji berubah menjadi makanan. Selanjutnya kita akan kembali lagi ke dashboard, yang dimana jika saldo kita kurang dari saldo pemasukan, maka total saldo akan menjadi minus dan total pengeluaran akan bertambah dengan total transaksi yang telah diinputkan. Selanjutnya masuk ke laporan. Nah, di sini laporan kita melihat transaksi kita selama sebulan dengan menggunakan grafik keuangan pemasukan dan pengeluaran dan melihat riwayat transaksi. Nah, di sini saya contohkan
jika pemasukan kita itu berada di 10 juta, lalu kategori itu gaji dengan tanggal 21 dengan catatan gaji bulan Juli. Nah, di sini kita telah menginput data gaji dengan gaji 10 juta. Lalu dashboard akan berubah menjadi total saldo yang seharusnya 10 juta menjadi 9.840 karena ada total pengeluaran sebanyak 160.000 dengan total transaksi 3 transaksi. Lalu untuk laporan di sini grafik keuangan melihat di sini terdapat pemasukan 10 juta dan pengeluaran sebanyak 160.000 dengan riwayat transaksi yang dimana terdapat tanggal, kategori, jenis, nominal, dan catatannya. Nah, di sini kami juga membuat fitur untuk bulan, tahun, dan reset filter di mana jika ingin melihat grafik keuangan itu di bulan Juli dan pada tahun 2026, maka akan menampilkan saldo yang sekarang masuk di bulan Juli. Jika membuatnya di bulan Juni dan 2006 karena tidak ada pemasukan, maka grafik tidak akan membaca karena tidak ada data yang diinputkan. Baik, selanjutnya berada di profile. Nah, di profile ini di sini profil kami juga membuat tambahan untuk user yang mana bisa merubah edit profile. Karena di sini kami tidak membuat database, hanya membuat front end. Jadi ini hanya dapat dilihat tanpa bisa diedit. Setelah semua transaksi dilakukan, jika user ingin berganti akun atau ingin logout dari aplikasi yang telah dibuat, maka user akan tinggal tekan logout. Maka akan kembali ke halaman login. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan tentang tentang website yang kami buat tentang transaksi keuangan. Mungkin kami ucapkan terima kasih kepada abang kakak yang telah bersedia mengajar kami pada semester 4 ini. Kami ucapkan terima kasih. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan tentang proyek kami kali ini. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.